Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpah pada kita, nikmat iman, Islam, yang sehat walafiat. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita lanjutkan yaitu kajian surah Al-A'la, yaitu Makkiyah. Dia termasuk turunnya di kota Mekah. Waya 19 ayat, ayatnya sebanyak 19. Qala al-mu'allif fi kitabihi wa nafa'ana bi ulumihi bidalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika. Ya, sabbih tadinya apa? Sucikanlah. Ya. Itu kalau ada bertasbih namanya sedang mensucikan nama Allah, ya. Jadi yang suci itu cuma Allah. Kita mah kotor. Kotor banget kita mah. Kotor dengan apa? Dosa, salah, dosa mata, dosa kuping. Nah, kita kotor mata. Banyak-banyaklah mensucikan ismerok, ya. Sabbihisma, mensucikanlah nama Tuhanmu, Rabbika, Tuhanmu, ya. Al-A'la, yang maha tinggi. Jadi Allah itu maha suci, maha tinggi. Gak ada yang lebih suci dari Allah, gak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dosa yang paling besar adalah dosa yang nyamain Allah. Kalau bahasa yang mudah ininya menyekutukan, musyrik. Orang yang nyembah selain Allah itu udah dosa yang paling sulit diampuni, kecuali taubatan nasuha, masuk Islam. Kalau dia nggak taubat, ya dia musyrik, ya udah masuk kubur pasti susah, nanti neraka selama-lamanya. Nggak ada harapan udah tuh. Nggak ada harapan apa? Nggak ada harapan senang, udah susah terus itu. Nah, untuk bilangnya kali. Maka ibu bertahan, tetap iman dan Islam. Ya, sucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la, yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi dia Allah khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan. Ya, Allah itu maha menyempurnakan hambanya. Allah itu pas banget ngimbanginnya. Ibu diciptakannya kondisi lihat pas banget. Mata taruh di depan. Kalau di depan satu, di belakang satu gimana? Pas hidung taruh di tengah. Kalau hidung taruh di atas, sekarang musim hujan. Lagi jalan tahu-tahu hujan kan sekarang kan kadang-kadang nggak pakai mendung. Foto prok gede. Kalau hidung ibu di atas gimana? Hidung di sini aja pilek mulu, apalagi di atas. Pas banget. Jadi cakep. Ya, Allah tuh maha menyempurnakan hambanya. Makanya kata Allah gini, saya udah menyempurnakan kalian masih juga gitu, nggak bersyukur kepada itu, kenapa gitu loh, ya subhanallah ya. Makanya ibu, kita semua mudah-mudahan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Saya mau sekali lagi bahwa Allah itu sudah ngimbangin semuanya lagi. Nah, makanya nih walladzi qaddara fahada, ya. Maka Allah itu berkehendak, qaddara sini masya'a, berkehendak, fahada, dan Allah itu maha memberikan kehendaknya kepada yang Allah kasih kebaikan, ya, min khairihi wa syarrihi, ya, dan keburukannya. Allah berkehendak menginginkan orang ini baik, bisa. Orang ini buruk, bisa. Nah, tapi Allah lagi-lagi maha menyempurnakan hambanya, pas banget ngimbanginnya. Orang bule, kenapa rambutnya pirang? Kenapa? Sesuai sama badannya. Nah, badannya bule, rambutnya pirang, pas dah. Kalau ibu rambutnya pirang, nggak masuk. Kan ibunya sawo, kulit sawo matang. Rambutnya pirang nggak nyambung. Maka kalau kata kayak saya, Bu, itu anak-anak yang rambutnya dicek ya, itu dulu kita dijajah sama Belanda. Berapa dijajah? 350 tahun loh, Bu, nggak main
lama banget itu. Nah rupanya waktu perang kita menang, Belandanya pulang, catnya ketinggalan. Nah, ini dipakai sama siapa? Sama cucunya bu. Iya, kulitnya sama matang, masa rambutnya nggak nyambung. Yang saya heran lagi sekarang bu, anak-anak muda rambutnya dicat putih. Nah ibu aja yang putih pengen dicat. Aneh saya, bener aneh banget. Saya gini lihat, baru ini anak muda rambutnya putih semua. Lah nenek aja minta di yang nenek pengen dihitamin, ingkong pengen dihitamin. Yang mudanya dunianya udah terbalik. Masya Allah ya dia. Iya Masya Allah. Jadi kadang-kadang tuh putih semua dicat itu. Subhanallah ya. Ya itulah ya. Jadi padahal Allah udah ngepasin banget tuh bu. Saya mau berkali-kali. Kalau orang yang gemuk pasti kakinya ngapain tuh? Pengimbangin supaya nggak melewat mulu. Nah kalau orang yang gemuk gede, kakinya kecil jatuh mulu. Bangun, lewat. Bangun. Makanya kalau orang gemuk pasti betisnya gede. Karena supaya jangan jatuh mulu. Kalau orang yang kurus, betisnya kecil. Karena yang ngapain gede-gede nggak ada guna. Nggak perlu. Orangnya kurus banget. Betisnya gede buat apaan? Makanya Allah itu makanya maha mengimbangi ciptaannya, ngepas banget. Benar subhanallah. Indonesia cuacanya begini tropis, dikasihnya buah-buahan yang tropis. Mekah itu panas, maka dikasihnya buah-buahannya yang pas, yaitu korma. Kalau panas banget bu, bulan September itu Agustus September itu lagi mateng. Kalau Desember, November, Desember gini bu, korma nggak ada yang matang, malah yang ada pentilnya aja belum ada. Karena musim dingin. Makanya kalau haji pas Agustus, pas September panas banget. Itu lagi banyak korma. Kalau Desember, saya pernah tahun 2007 itu Desember bu, dingin. Dinginnya di sana lain sama di puncak. Kalau di puncak dingin itu bisa diselimutin aman. Tapi kalau di Mekah beda dinginnya. Apalagi Madinah, lebih ekstrim lagi. Ya itu lanjut ya. Jadi Allah itu maha kuasa, ya, yaitu memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Dia melakukan kebaikan atau keburukan, maka kita minta bersama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalannya yang lurus. Ya, jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Kita minta di situ bu, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, ya jadi kita jalan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahan bu ya, bertahan iman dan Islam. Walladzi akhrajal mar'a, dan dia Allah akhraja yang mengeluarkan, menumbuhkan ambatal usba ya, Allah yang menumbuhkan rumput-rumput ya, al mar'a ya. Kemudian faja'alahu, kemudian Allah jadikan gusaan, rumput-rumput awalnya apa? Hijau. Nah, ya rumput hijau itu Allah yang menumbuhkan ya. Nah, kemudian lama-lama rumput hijau kena matahari, kemudian gimana? Bukaan ahwa, airnya kering. Kalau kering warnanya hitam. Nah itu siapa yang merubah semuanya? Ibu kalau mikir begitu bu, hari iman ibu tambah bagus. Iya ya, itu rumput kemarin hijau. Berapa hari kemudian tahu-tahu kering hitam. Kapan ngeceknya ya? Padahal kan yang gak dicek, tapi kan Allah Maha Kuasa. Ya, jadi kita lagi-lagi mudah-mudahan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ibu makanya tafakkaru fi khalqillah. Boleh ibu mikir begitu, tambah iman. Yang nggak boleh mikir zatnya Allah. Iya ya, Allah yang menciptakan langit bumi. Allah tuh maha besar. Lalu buminya gede begini, langitnya gede begini, Allah besar kayak apa? Jangan begitu. Layu kayak nggak bisa dibilang bagaimana bentuknya kayak apa, nggak boleh. Karena apa? Kalau berpikir begitu dan lama-lama takutnya musyrik, setan yang giring pikiran.
Nah kalau gini, Allah tuh maha kuasa. Kuasa dengan apanya? Ilmunya. Allah itu maha melihat. Kalau Allah maha melihat bukan dengan alat. Kalau saya, ibu bisa melihat karena dikasih alat. Apa alatnya? Mata. Matanya rusak, bisa lihat. Ibu sekarang bisa dikasih dengar karena dikasih alat. Apa? Kuping. Kupingnya rusak. Nah itu nanti suatu saat ada waktunya. Makanya kita nih Masya Allah Bu, dulu bayi dibedong, ntar udah tua juga kalau mati dibedong lagi. Kan ibu waktu kecil dibedong dulu, ntar udah meninggal dunia bedong lagi. Itu habis dimandi dibedong kan, itu dikafanin kan kayak dibedong tuh. Sama. Ibu dulu masih kecil, kemudian maaf pendengarannya kurang tapi ada, nanti juga udah tua kurang dengar lagi tuh. Akhirnya ngomong kita susah, dan makanya lagi-lagi ngomong minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya yang berkah. Gak usah ibu minta bilangan, ya Allah kalau mungkin dulu belum ngaji ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekarang ibu sebenarnya kita doain bareng-bareng ya, mudah-mudahan ibu panjang umur sampai hari kiamat. Gak mau. Kenapa gak mau? Karena takutnya kalau umur ratusan tahun malah ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, 100 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Maaf, yang ngurusinnya juga capek, ibunya juga capek, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Buang air di tempat, ngapain di tempat, iya. Nah, mendingan udahlah umur yang berkah, nggak apa-apa. 70, 80, 10, 90, tapi sehat, tetap bermanfaat, bisa banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umur tuh mudah-mudahan sih panjang dan berkah. Yang paling bagus yaitu orang yang paling bagus adalah orang yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya bagus. Kalau umurnya panjang, amalnya nggak bagus, mau ngapain? Iya, cuma nambah-nambahin dosa aja. Kalau ibu punya saudara umurnya panjang tapi nggak sholat, mendingan kita doain apa? Mudah-mudahan cepet dapat hidayah. Jangan cepat mati, dapat hidayah dulu. Dapat hidayah. Kalau udah didoain nggak dapat hidayah, nggak dapat, apa boleh kata? Daripada nanti panjang umur nambah dosa ya. Gitu, tapi awalnya dia dapat hidayah dulu ya. Tapi hidayah mahal, walaupun di depan mata nggak bisa kaki melangkah. Ini rezeki mahal ibu. Datang ke pengajian itu rezeki mahal, lebih mahal daripada ibu punya order lontong 1000 lontong. Asli. Iya. Kalau ibu misalnya ada orderan 1000 lontong pas ngaji malam Sabtu, diterima nggak? Terima kan? Nah, bingung kan? 1000 lontong paling untungnya berapa ratus. Tapi ini ibu dapat pahala 3000. Ibu dapat untung lontong sekian, dibawa ke supermarket, barcode itu juga habis. Sampai ini dibawa ke kuburan. Harus ke sana. Baru ini pengajian malam Sabtu. Udahlah ordernya saya kasih orang lainnya, gitu harusnya. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ibu udah ngaji ya, bisa memilih dan memilah insya Allah. Tidak ya. Kemudian sadu keriuka falatan sana, nih bu. Kami akan bacakan kepada engkau Muhammad Rasulullah SAW, falatansa, dan nggak pernah lupa. Nih hebatnya gitu bu. Rasulullah SAW itu bu, sekali dikasih bacaan, sekali diajarin langsung nempel, nggak pernah lupa-lupa. Lain nama kita nih diajarin, nempelnya susah, hilangnya gampang. Makanya ibu kadang-kadang iya, ya yang kemarin aja belum apa, ditambah itu yang baru. Makanya saya udah jadi nggak usah ngapalin dah, aku baca aja dah baca. Iya, karena ibu takutnya mau nggak tenang sih aku ini. Ya, jadi artinya apa? Jadi kalau Rasulullah begitu bu, diajarin sekali langsung nempel. Padahal Rasulullah ummi, alif mim, ada apa alif bengkok gitu loh, ummi.
Itu namanya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau ibu kan bisa baca, bisa nulis. Tapi kalau Rasulullah ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi jenius, cerdas, patona. Kalau ibu bisa baca, bisa nulis, tapi saya mau bilang apa? Jadi artinya nggak begitu cerdas lah gitu aja. Nah, lumayan aja. Nah, kalau Rasulullah sekali diajarin langsung nempel, nggak lupa. Kalau kita diajarin susah nempelnya, gampang lupanya. Makanya ibu nih kalau misalnya udah hafal Yasin terus dibaca bu, lagi sholat juga dibaca aja, nggak apa-apa. Rakaat misalnya pertama di sholat subuh Yasin sampai berapa, rakaat keduanya berapa, ntar zuhur begitu aja nggak apa-apa supaya jangan lupa. Orang kalau udah hafal Quran kemudian akhirnya lupa ya, maka nanti bangkit dari kubur ibu nanti badannya pada gelang. Ada hadisnya. Makanya kalau udah hafal kudu dijaga Al-Quran. Makanya orang-orang hafal Quran kan makanya baca mulu karena takut lupa. Nggak boleh lupa kalau udah hafal. Nah, makanya ibu bersyukur juga ya. Lillahi ma fis samawati ya. Itu Al-Baqarah terakhir ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq apa terus karena kan sering diundang arwahan kan ya. Makanya alhamdulillah. Iya ibu mah alhamdulillah lah ya. Hafal ya Al-Baqarah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Trikul. Kemudian Alif Lam Mim ya Al-Baqarah awal. Ya lumayan lah karena banyak undangan awal. Nah, yang nggak ada pengajian nggak hafal itu. Nah, ibu bersyukur aja. Subhanallah. Ya, sanukriuka kami bacakan kepada engkau Muhammad fala tansa, nggak pernah lupa-lupa. Illa masya Allah, illa kecuali masya Allah, ya Allah yang berkehendak ya. Kemudian mana? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu semuanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamul jahra, maha mengetahui al-jahra yang nampak. Ya. Kalau ibu maaf, kalau ada anak yang namanya Zahroh, pakai zai itu namanya kembang, wardah. Zahroh, wardah itu sama, bunga. Kalau jahro pakai jim itu namanya yang nampak. Makanya kalau sholat di jahar, sholat maghrib, isya kan makanya suaranya jahar, diterangin dikencengin. Jim itu makanya dalam bahasa Arab jangan keliru baca. Zai dibaca zai, jangan zai dibaca jim. Iya tadi kayak itu zahro dibacanya jahro. Akhirnya beda arti. Jahro itu artinya yang nampak. Nah, Allah itu maha mengetahui yang nampak. Nah, ini apa nih? Minal qauli wal fi'li, daripada ucapan maupun perbuatan. Ucapan ibu yang diucap Allah tahu. Ya, yang diperbuat Allah tahu. Misalnya ibu mau ucap apa nih? Maaf ya, ngomong yang nggak enak nih misalnya. Itu orang udah maaf, orangnya kecil, pakai bajunya. Nah itu kan namanya dengar diucap. Kemudian yang perbuatan, kalau yang perbuatan Allah juga tahu yang bagus sama yang nggak bagus. Ibu misalnya saya contoh, ibu misalnya pulang ada jarum kecil, mata ibu melihat diambil kecil, perbuatan yang baik dicatat catatan pahala. Kemudian yang diucap juga yang baik, ibu nih tadi dikir-dikir Allah tahu. Ngomongin orang juga sama Allah insya Allah aman. Makanya yang paling aman itu adalah ibu sekarang nih didik anak cucu ibu, yaitu ucapan dan perbuatan hanya takut kepada Allah. Kalau ibu udah nggak ada, ya aman bu, karena dia takutnya sama Allah. Kalau misalnya nih ada nih, cepetan sholat, kamu nggak mau sholat gini nih. Nah, ibu ngajakin sholat sama cucu, tapi nggak ngasih pengertian. Lempengan ada ibu dia sholat, tapi lempengan ibu pulang kampung nggak sholat, malah didoain ibu pulang kampung nggak balik-balik gitu. Dia pulang kampung udah lama gitu kan, karena dia sholatnya karena takut, makanya kasih pengertian. Nah sini sayang, kamu harus sholat. Kenapa? Ini tanda syukur kepada Allah.
Karena syukurnya gimana? Coba kamu sekarang dikasih badan sehat, bisa bernafas, mata bisa melihat, kuping bisa dengar. Coba Rasulullah udah dijamin surganya, tuh sampai sujud sampai lama, sholatnya sampai bengkak-bengkak. Kan akhirnya Rasulullah ditanya masih di Aisyah, ya Rasulullah kan udah dijamin surganya, ngapain sholat sampai bengkak-bengkak begitu? Karena saya ingin jadi hamba yang pandai bersyukur. Nah jadi kalau dia ngerti, lalu kalau kamu gak sholat, nanti di akhirat udah jelas ada ayatnya, pasti dibakar di api neraka. Nah ibu nangis. Nah daripada kalau kamu nanti dibakar api neraka, mama gak bakalan sanggup melihat kamu dibakar, nenek gak bakalan sanggup melihat kamu dibakar. Sekarang aja nih kamu digigit nyamuk, mama gak kuat kok. Pasti misalnya bu maaf banyak nyamuk, anak ibu cucu ibu yang masih kecil, ibu pasti bangun. Ngapain? Ibu bangun tuh, nggak tidur, ngapain? Jagain nyamuk tuh, ibu di anak cucunya digigit nyamuk aja nggak rela, apalagi dibakar api, dicatek-catek ular. Kasih pengertian bu, kasih pengertian. Ayatnya ada. Nah Al-Quran mengatakan aqimus sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat. Nah jadi sholat itu perintah Allah yang gak boleh ditinggal. Kalau nanti nenek gak ada, mama gak ada nih, kalian harus tetap penting sholat, supaya kamu nanti di akhiratnya dapat ridho Allah, surganya Allah. Kalau kamu gak sholat, itu kamu yang susah. Jadi ibu kasih pengertian, jangan cuma dimarahin, dipleter, diober-uber, anaknya masuk kolong ditungguin. Nah, ibu gak bisa masuk, nah ibu gede, ya. Anaknya masuk kolong. Ayo mau kemana lo? Ibu tungguin. Iya, anaknya nggak keluar. Kalau zaman dulu kan tempat tidurnya ada kolongnya tuh. Nah, dia pinter, masuk ke kolong. Ayo mau kemana lo? Cepat ke sholat. Tapi akhirnya ibu, maaf kalau ibu nggak ada, tapi akhirnya nggak sholat karena cuma takut. Kasih pengertian ya. Subhanallah ya. Sekarang udah bagus juga tempat tidurnya udah nggak ada kolongnya. Jadi anak ibu cucu ibu nggak bisa ngumpul. Kalau dulu itu bisa masuk tuh bu ya. Neneknya nungguin aja bawa sapu lidi, ayo lu mau keluar. Nggak keluar, nggak sholat malah bahaya gitu. Kita lanjut ya. Kemudian mana tadi? Ya Allah itu maha mengetahui apa yang nampak, itu yang nampak. Kalau tahu sama yakfa, nah, yang sembunyi aja tahu, apalagi yang nampak, yang nggak diomongin. Aduh, masya Allah ya. Makanya mudah-mudahan kita dijaga sama Allah ya bu ya. Yang nampak maupun yang nggak nampak mudah-mudahan sama. Jangan yang nampak kelihatannya baik, tapi hatinya, aduh jangan dah, hatinya busuk. Naudzubillah min. Kita baik sama orang harusnya lahir batin dan jangan kelihatannya doang, kelihatannya baik pada hatinya, aduh naudzubillah jangan. Yang rugi siapa tuh? Misalnya maaf nih, ibu lagi ikut jalan nih kemana gitu ya. Kemudian ayo sholat, waktunya sholat. Nah ibu ngomong saya lagi head, padahal ibu nggak head. Ibu nanti bohongin siapa tuh? Diri sendiri, rugi loh ibu. Padahal ibu karena males aja itu, malas turun, malas capek, akhirnya bilangnya berarti kan bodoh di rumah. Tuh ya, makanya saya takut bu kalau ngajak pergi kemana-mana itu, takutnya itu ibu-ibu. Kemarin makanya saya mau Lukman jelasnya tolong berhenti di rest area ya. Berhenti karena takut ya akhiratnya yang ngajaknya itu ya. Saya aja bu sholatnya kemarin jamak ya tahiyat sampai masjid Blok S tuh. Karena di rest area di tol kan macet ya. Macet. Ya subhanallah ya. Kita lanjut ya. Jadi Allah itu maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra ya, dan Allah memberikan kemudahan kepadamu Muhammad Rasulullah lil yusra, yaitu bagi orang yang kalau Allah mau kasih kemudahan pada orang-orang yang sulit, yang orang-orang yang mau dapat hidayah gampang aja. Ya. Ada orang dapat hidayah gara-gara apa bu? Gara-gara nih hebat ya dokter nih ya. Gara-garanya apa? Yaitu orang yang dijilat anjing, kenapa harus dicuci pakai debu? Salah satu, jadi kan harus 7 kali tuh. Salah satunya pakai debu. Ada kan bagi mereka kan di riset tuh. Kenapa kok sampai harus pakai debu, pakai tanah?
ternyata walaupun misalnya nih air liurnya anjing nih dibersih pakai rinso yang bagus sekalipun, itu Bu, bakterinya nggak mati. Ternyata matinya itu dengan tangan. Makanya Islam ternyata agama yang sehat, yang benar-benar memperhatikan umatnya. Nah akhirnya dia masuk Islam tuh gara-gara begitu. Jadi emang kalau Allah berkehendak orang itu dapat hidayah, mudah sih, ada aja jalannya. Maka mudah-mudahan kita yang udah dapat hidayah ini pertahankan ya, jangan sampai naudzubillah hidayah yang udah dapat, naudzubillah jangan sampai lepas. Makanya supaya nggak lepas diapain nih Bu? Nah dicas terus, ngecasnya gimana? Ya ngaji, insya Allah ya, ngaji yang baik ya. Fadzakir ya, maka di sini yaitu ayat bil Quran, maka kasihlah nasihat, yaitu nasihatilah, ajarilah ya, yaitu inna fatil dzikra, sungguhnya dzikir itu, peringatan itu, ngingetin orang itu, nasihat itu adalah manfaat. Ya, jadi nasihat ini manfaat sekali, malah justru ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Ada orang baca Qurannya bagus, tapi nggak pernah memahami Quran, yakin amalnya nggak bagus. Makanya ibu kalau pengen amalnya bagus ya kudu pemahaman terhadap Qurannya kudu bagus. Mau nggak mau harus banyak dengerin tausiah. Benar ya, ada nih maaf ya, ada ibu-ibu dia Qurannya bagus, bisa ngajarin orang, tapi pemahamannya nggak, kurang atau nggak pernah mau dengar ngaji karena dia ngerasa udah pintar baca. Akhirnya naudzubillah apapun dinilai dengan uang. Ya apapun pokoknya nggak ada, jadi takut dosanya kurang. Nah maaf ya, kayak saya Bu, maaf kemarin ibu yang ikut ya kemarin ke pondok, ada yang hadiah, ada yang wakaf. Itu beda. Kalau hadiah saya kasih langsung ke guru-gurunya Bu, guru semua saya bagi hadiah, kan ini emang udah bilang sama orangnya hadiah. Tapi kalau wakaf saya Bu, maaf udah sekian puluh juta, maaf perak pun saya nggak mau kalaupun dikasih, karena ini wakaf. Tuh kenapa? Karena takutnya sama Allah. Dari mana saya takut begini? Karena pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau misalnya nggak ada pemahaman begitu, dia pasti ngomong sama yang punya ini, kalau saya dapat donatur banyak, saya dapat berapa persen? Gak bilang, karena nggak paham. Saya dulu ingat banget ya, yaitu musola Nurul Iman ya, mertua bangun. So, alhamdulillah tuh jamaah-jamaah saya ajak ya, pasar santai segala macam. Ketika ini buat kamu, jangan, ini uang wakaf. Kalau uang wakaf itu nggak boleh. Makanya maaf, orang tuh misalnya kita sumbangan buat masjid ya, bangunan itu nggak boleh loh. Yang apa tuh? Yang di jalan kayak yang itu dikasih persennya nggak boleh. Kalau mau persen dari uang pribadi aja, jangan dari uang itu. Karena uang wakaf masih mau dimakan orang. Berarti orang itu, maaf, berarti harusnya sedekahnya orang harusnya jadi semen di masjid, malah jadi kotoran di perut ibu. Haram, dosa, nggak boleh. Tuh, jadi pemahaman itu penting. Semakin kita paham, semakin kita jadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting ngaji itu. Ini kalau ibu udah ngaji begini nih, maaf, ninggalin sholat atau bangun subuh kesiangan rasanya gimana Bu? Rasanya iya, ya Allah saya tanya. Nah, tapi maaf kalau nggak ngaji, bangun kesiangan setiap hari biasa-biasa aja tuh, karena nggak paham. Tuh makanya penting, makanya ibu kalau pas waktunya ngaji ada order, ada apa, minggir dulu. Apa yang minggir? Ordernya minggir dulu, kasih orang aja dulu. Kasih orang, karena beda malam, beda tema. Setan pasti ngomong gini, alah malam satu ngaji, malam satu berdoa kan masih ada lagi gitu kan. Padahal temanya beda ya. Ya gitu ya. Ayo bismillah Bu ya, hidup cuma sebentar. Kita lagi baris panjang banget nih, nggak tahu siapa yang paling depan duluan. Iya ya. Nah, banyak banget Bu ya orang yang habis ngaji meninggal, tapi ya habis ngasih pengajian yang ngajar biasanya jarang. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan gurunya sehat, ibu juga sehat. Allah, mudah-mudahan pada sehat. Tapi dia sih Bu,
Kita nih ngantri panjang banget, masya Allah. Ngantri ya, rumah ibu sekarang lebar banget. Suatu saat cuma 2 meter ya Allah ya. Karena ditinggal sendirian lagi. Ibu ditaruh di situ ditinggal lagi ya, masya Allah ya. Suami istri semuanya anak pada pulang ke rumah ya. Ibu ditinggal sendirian ya, di bawah pohon bambu lagi, masya Allah ya. Kayak mudah-mudahan nanti walaupun rumah kita cuma 2 meter, tapi mudah-mudahan terang benerang. Yang bikin terang apa? Amal soleh, sodako, baca Quran, jadi orang TKD ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya ibu doain saya doain ibu. Sama-sama doanya apa? Mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Mau gemuk mau kurus biarin aja dah. Yang penting sehat, banyak amal solehnya. Gitu aja dah. Ya. Jadi mengingatkan itu manfaatnya banyak. Ya. Zikir itu di sini adalah nasihat ya, menasihati orang itu manfaatnya banyak. Saya zakaru mayyahsya ya, yaitu orang yang takut kepada Allah. Mayyahsya itu orang yang takut kepada Allah itu adalah teramat sangat bagus sekali ya. Orang yang takut kepada Allah itu selalu dapat pelajaran. Ibu nih misalnya nih takut sama Allah kayak tadi itu. Kalau udah takut sama Allah, bangun kesiangan subuh kayak tadi tuh rasanya iya beragapan kayaknya rasanya. Nah jadi banyak pelajaran gitu. Kalau orang takut sama Allah tuh ya itu tadi berbuat salah tuh kayaknya masya Allah iya ya, kayak gini aja dah kita pergi kemana-mana kalau belum sholat kayaknya nggak tenang ya jadi kalau orang yang takut kepada Allah tuh banyak pelajarannya katanya ya. Kemudian wayan nabul asqo ya, maka orang-orang yang asqo itu celaka, orang-orang yang celaka itu pasti akan menjauhimu katanya. Ya kalau orang-orang yang celaka, orang kafir yang nggak percaya kita ngomong begini, Allah katanya kita maaf ya, biasanya kalau anak-anak muda rajin ngaji biasanya diketawain. Anak-anak muda pakai sarung, pakai peci, ke mall lagi. Gimana Bu? Biasanya diketawain. Nah di sini diketawain. Nanti di akhirat mereka masuk surga bisa ngetawain mereka yang dulu ngetawain. Sama kita misalnya ibu nih, ibu misalnya, tapi kalau kita sama-sama temennya begini mah insya Allah aman. Kemana-mana misalnya, kita cari sholat dulu yuk, kita itu emang udah begitu. Bisa andainya ibu berteman nih sama yang maaf yang nggak biasa ngaji. Ibu akhirnya, kita sholat dulu nih, udah zuhur nih, udah jam 1, cepat sholat. Lu ini banget sih, ribut banget kan biasanya gitu tuh. Kita pada diketawain alim banget soalnya kan gitu tuh, diketawain, diledek-ledekin. Nah ya, sekarang mereka ngeledekin kita, nanti di akhirat kita yang ngeledekin. Emang enak loh masuk situ ini. Astagfirullahaladzim. Nah masalahnya kalau udah masuk ke neraka Bu, naudzubillah. Misalnya anaknya masuk neraka, ibunya di surga ngeliat, ibu dilarang haram memberi apapun pada anaknya. Padahal ibu makanan berlimpah, sementara melihat anak lagi dibakar, lagi diseksa. Kira-kira hati ibu gimana? Ya Allah ini makanan berlimpah pengen. Tapi kata Allah haram, saya haramkan bagi ahli surga memberi apapun kepada ahli neraka, walaupun keluarganya sendiri. Maka ibu kalau sayang sama anak, waktunya sekarang. Ajarin mereka supaya jangan tinggalin sholat. Ajarin mereka supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya begini emang kayaknya arahnya udah masya Allah ya, arah akhir zaman. Dilalanya ada wabah. Ketika ada wabah dilalahnya anak-anak wajib pegang HP. Kan arah-arahnya ke sana itu. Sekarang nggak boleh masuk ke sekolah, tapi pada main HP, main bola, ngumpul seturuan. Semalam saya mengisi pengajian dari RW itu terus ke tempat RT sebelah. Saya ngeliat anak-anak kecil pada main gaplek. Anak-anak yang tanggung tuh coba. Nah, akhirnya main HP, gaplek. Enggak, pertama dia mungkin nggak pakai duit, lama-lama waduh ngeri banget. Ya mudah-mudahan ibu doanya kudu kuat tuh. Wah, karena nih fitnahnya nih lebih dahsyat daripada orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu punya anak 15 aman. Orang nggak ada TV,
nggak ada HP, gelap lagi, kan nggak ada listrik. Habis maghrib mau kemana? Kalian jadi kuburan semua. Iya kan kuburan. Iya, nggak berani keluar. Yang ada juga ngaji bareng-bareng pakai apa ya? Pakai apa? Iya, obor apa? Kalau saya nggak ngerti oncor. Obor, yang dari kayu kan? Pokoknya saya dulu pernah sedikit bantu. Jadi kebetulan ibu saya rumahnya ditinggal, ibu saya kan usaha di sini, rumah di sana dibuat bikin pengajian. Jadi saya ngajarin anak-anak, setelah udah ngajarin anak-anak nih ngajarin, padahal sih bukan anak-anak sih, teman-teman ada di kelas, teman-teman sekelas. Enggak, mereka manggil saya sampai sekarang kakak semua. Karena dulu saya pernah ngajar mereka. Ini kemarin waktu pulang ibu saya meninggal tuh ketemu semua tuh. Ya Allah pada ketemu ya, udah sekarang ketemu udah nenek-nenek ya, udah pada udah banyak yang panggil saya ya. Insyaallah ya, karena beda kalau ini siapa ya? Ya udah beda semua Bu. Ya. Pada terutama badannya, mukanya udah kalau dia nggak ngomong tuh nggak ingat ya. Udah lanjut ya. Jadi orang-orang kafir yaitu pasti menjauhimu. Ya tajannabuha ya. Al-ashqa, orang-orang yang sengsara yaitu orang-orang kafir. Kemudian mana? Ashqa alladzi yaslan narul kubra. Alladzi yasla yaitu orang-orang yang akan masuk an-nar yaitu api neraka al-kubra yang besar. Tuh, api neraka dalam kitab Kamil Ghafilin dinyalain selama 3 tahun. Jangan lupa 1000 tahun di dunia adalah 1 hari di akhirat. Kalau 1000 tahun di akhirat nggak bisa ngitungnya mumet kalau saya. 1000 tahun di dunia 1 hari di akhirat. Kalau 1000 tahun di akhirat berapa coba yang masih muda? Mumet kan? Itu 1000 tahun pertama api dibakar, warnanya merah. Kayu bakarnya bukan kayu kayak di sini, tapi kayu bakarnya apa? Adalah berhala-berhala yang jadi sembahan. Yang sekarang berhala-berhala tuh batu-batu tuh itu yang jadi kayu bakarnya. Ibu kayu dibakar sama batu dibakar beda panasnya loh. Kalau kayu dibakar lama-lama jadi arem, dia lama-lama abu selesai. Tapi kalau batu dibakar makin panas. Tuh api neraka 1000 tahun pertama. Kemudian apa lagi yang jadi bakar? Yaitu orang-orang kafir. Tuh, orang kafir dan batu-batu yang jadi sesembahan. Tuh ya. Kemudian 1000 tahun pertama jadi warnanya merah. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun berikutnya jadi 2000 tahun. Yaitu subhanallah warnanya hitam. Kemudian 1000 tahun lagi jadi 3000 tahun warnanya putih saking panasnya. Makanya 69 kali lipat lagi api yang ada di dunia. Sanggupkah kita merasakan api neraka? Gak bakalan kuat. Karena gak bakalan kuat, mendingan kita ngindarin apa? Maksiat. Pokoknya yang dosa ibu cepet angkat. Karena ibu ngerasain, saya gak bakalan kuat lah ngerasain adab neraka. Apa tuh maksiat? Ya, yang paling yang gampang, yang paling buat contoh adalah ibu buka aurat ke pasar. Ada nggak yang begitu? Nggak pakai jilbab ke pasar. Nah, akhirnya rambutnya, padahal rambutnya udah putih semua, apalagi yang di ini ya. Iya, nenek-nenek rambutnya trondol ke pasar. Aduh, padahal yang maksudnya kan nggak ada yang mau dibanggain kan, udah aja tutup daripada ngerasain api neraka. Nah, mudah-mudahan yang di sini masya Allah udah nggak ada. Insya Allah ya, udah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener Bu, ibu kan maksudnya gini. Ini maaf bukan untuk nyinggung-nyinggung ya, tapi untuk kebaikan. Ibu gini, ibu kan gak pengen dilihat orang tuh. Daripada diseksa mendingan ditutup. Gitu aja pikirannya ya. Jadi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongin orang. Terus apalagi contoh yang gampang-gampang dah, yang udah biasa ini. Misalnya ibu ada acara, ibu snack udah dimasukin ke tas. Ketika ditanya, ibu snacknya belum? Belum. Nah itu coba makanan cuma ibu bantu doyan loh itu.
Entah sampai rumah dimakan sama anak, sama cucu. Gara-gara segitu, sholat gak terima 40 hari 40 malam. Kan Ibrahim bin Adham kan ceritanya gara-gara apa tuh? Korma satu, sholat ada suara sholat tuh gak diterima 40 hari 40 malam. Dia bingung, kenapa ya Allah? Dia sholat tuh rakaat minta sama Allah, kenapa ada suara begitu? Ternyata waktu lagi beli korma di Mekah, waktu ditimbang ada yang jatuh. Ketika ada yang jatuh, orang yang jualannya lagi ngambil plastik, yang korma yang jatuh ditaruh di tempat yang dia beli. Harusnya di tempat yang punya korma. Tuh cuman korma satu menghalangi ibadah. Gimana kalau snack satu kardus? Padahal kan nggak seberapa ya. Tuh ibu kita. Nah pengertian begitu yang membuat kita jadinya insya Allah hati-hati ya. Mudah-mudahan ya ibu dan saya saling mendoakan, saling berdoa insya Allah. Sama cacing gelibang. Nah itu gimana orang kalau dikubur? Kan maaf, dikubur itu kan binatang yang paling gampang kan. Aduh, cacing pada nongol. Kemudian apalagi kaki 1000, kalau jengking. Aduh ya Allah, ular. Nah yang nggak sholat tuh pasti ada namanya ular, namanya Sujaul Akro. Ada yang kita bisa lihat. Yang panjangnya apa sebulan atau 3 bulan gitu perjalanan, panjang banget. Kemudian kuku-kukunya, jadi ularnya dikasih kuku. Kalau ular yang ibu lihat kan sini kan nggak ada kukunya tuh, itu dikasih kuku-kuku dari apa? Dari seng yang udah yang dibakar. Dia datangnya kapan? Setiap waktu. Misalnya datang subuh karena dia nggak sholat subuh. Tuh makanya ibu kalau misalnya kesiangan, kalau udah siang ini jangan begitu. Cepat dikodok, kalau nggak dikodok aku ntar sejauh aku datangnya subuh karena ninggalin subuh, datangnya asar karena ninggalin asar. Kapan dia ninggalin datang, itu namanya ular sujaul akro. Kayak udah kita nggak bakalan kuat sama azab kubur, nggak kuat, azab neraka nggak kuat. Mendingan kita berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya, nah orang neraka itu la summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang di neraka itu dapat azab Allah itu la yamut, enggak mati, wa la yahya, enggak hidup. Artinya bagaimana? Ya artinya enggak mati, kenapa? Supaya ngerasain sakit. Kalau misalnya di dunia orang kebakar mati, kan berarti sekarang rasa sakitnya hilang tuh. Tapi kalau neraka enggak mati-mati. Hidup enggak, mati enggak, kan akhirnya kan bagus. Ya Allah sakit terus. Zuk azab al-harik, kata Allah, rasain sekarang azab yang membakar. Karena dulu kamu bandel, makanya kita jangan jadi orang bandel lah ya. Jadi orang apa? Orang baik aja, insya Allah. Ibu doain ya kalau ada keluarga yang masih belum ibadah, anak yang masih belum ibadah, kita doa terus, jangan putus asa. Allah itu pasti mau ngabulin doa kita. Cuma doa kita ini kabulnya kadang-kadang ada yang langsung, ada yang nanti, ada yang lama, ada yang diganti. Nah, mintanya A digantinya Z. Kalau B kedekatan. Nah kalau jadi wala yahya ya, jadi pada aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan diri. Tathuru bil iman, membersihkan diri itu yaitu kayak tadi nih, ibu sudah ini emang ibu lagi membersihkan diri nih. Nah ya, ngisi keimanan, itu lagi membersihkan diri ya. Kan yang gini-gini kan ngisi. Ibu jadi takut kan sama azab Allah kan, takut sama azab kubur, ya, azab api neraka segala macam ya. Nah kemudian wadakara smarabihi fasolah ya, dan menyebut nama Tuhannya fasolah, maka akhirnya sholat dah. Usahakan sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Batu akhiruna hayatan dunia, tapi orang kafir milih kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, pada akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia mah nggak kekal. Dunia mah semuanya ya nggak ada yang kekal dah. Ibu jadi orang kaya raya, maaf, duitnya banyak, ibunya mati. Atau ibunya hidup, duitnya habis. Emang hidup mah nggak ada yang kekal. Pasti akan ada yang habis, mana yang duluan. Waktu lagi ada tsunami tuh, rumahnya bagus, kena tsunami, habis rumahnya. Orangnya nyangkut di pohon. Pas dia udah selesai, orangnya selamat, tapi rumahnya habis.
Pernah saya ceritakannya waktu di Lombok pernah kejadian. Waktu itu dia jadi orang kaya, dia akhirnya bangun rumah, belum sempat daftar haji. Akhirnya udah selesai, pas ada kejadian di Lombok waktu itu kena tsunami, habis tuh rumah karena udah dibangun dengan sekian miliaran ya. Nah rumahnya habis, keluarganya habis, sementara dia masih hidup, uangnya juga habis, belum daftar haji. Dia nyeselnya bukan main. Iya dulu coba Pak Kiai, ikut apa kata Pak Kiai, coba harus petik dulu, daftar haji dulu, baru untuk bangun rumah. Bangun rumah miliaran, nggak sayang. Lempengan untuk haji yang cuma ratusan juta aja, itu kadang-kadang begitu. Akhirnya lempengan kena tsunami, habis kan. Akhirnya haji enggak, rumah habis. Masya Allah ya. Maka kita sekarang udah ngaji nggak begitu dah. Itu kalau punya, andai ibu punya duit 1 miliar, mau ngapain? Kan pernah ya saya cerita ya. Andai ibu punya duit 1 miliar. Andai ibu punya duit 1 miliar. Ini suami istri nih, dek, kalau misalnya kita punya duit 1 miliar gimana? Ya udah, abang dulu dah. Namanya suami kan namanya pemimpin. Kamu gimana? Ya 500 juta buat bangun rumah, 500 juta buat sedekah. Nah kalau kamu gimana? Kalau saya seandainya punya duit 1 miliar, saya sedekahin semua. Kok gitu? Iya orang baru andai kok. Kan duitnya nggak kelihatan. Kadang-kadang baru andai-andai aja udah sayang. Gimana kalau melihat? Iya. Ya kan duitnya nggak ada ini, udah sedekahin aja semua. Tapi kalau orang iya, ya Iwan iya. Tapi kalau seandainya bener dapat duit 1 miliar, mau diapain? Haji dulu, baru nanti bangun rumah. Bangun rumahnya jangan dihabisin rumah Bu. Rumah ada kontrakannya. Jadi ibu tak tuanya ada. Nah, ada masukan gitu. Ini andai. Buat andai-andai udah ada planning. Iya, jangan bangun rumah semua, bikin senang semua habis. Nah, akhirnya ibu ntar haji nggak dapat, rumahnya juga maaf diambil buat ahli waris. Nah, ibu nanti dikuburnya usah. Mendingan buat haji, buat sedekah, segala macam. Rumahnya jangan gede-gede dah gitu. Udah tua mah kan nanti kalau gede kan juga ngepelnya capek. Yang kecil aja. Yang kecil sederhana aja, ada kontrakannya. Nanti kan kalau tua kan ibu akhirnya tinggal ngaji. Ntar ada duit kontrakan, bisa sedekah sana, sedekah gitu. Pikirannya yang panjang. Jangan dibangun semua. Andai. Iya, kata ya. Tapi kalau Allah berkehendak ada yang susah kan. Nah ya, wal akhiratu khairul abqa, dan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna adalah suhufil ula, sesungguhnya ini adalah suhuf, itu adalah lembaran-lembarannya. Nah, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Musa itu diturunkan sebelum Al-Quran. Suhuf itu lembaran, isinya apa Bu? Isinya kayak Al-Quran untuk apa? Untuk pedoman. Jadi artinya umat-umat sebelum Rasulullah juga sama diajarin oleh para rasulnya, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sholat yang kayak gini nih, yaitu adanya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sudah hijrah kemana? Ke Madinah. Jadi waktu lagi di Mekah ada nggak sholat 5 waktu? Belum. Kan turunnya ini kan setelah Rasulullah hijrah. Di Madinah, orang imannya udah bagus, baru ada sholat. Waktu di Mekah mah cuma akidah doang. Jangan nyembah patung. Nah, itu patung-patung yang jumlahnya ratusan, itu nanti akan jadi kayu bakar. Untuk orang siapa? Alina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat ilmu yang berkah, mudah-mudahan iman Islam kita tambah kuat Ibu ya. Dan mudah Allah tambah lagi iman taqwa kita. Mudah-mudahan nih keluarga kita juga dijaga oleh Allah iman taqwanya, semuanya diakhirkan dalam keadaan husnul khawatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wassalamualaikum.